Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Adi Pratama, kelas D, nomor NIM 193-152. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang etika penelitian untuk memenuhi tugas Madkhal Ilmi. Dan di sini saya akan menyampaikan 4 materi. Materi yang pertama, prinsip dasar etika penelitian. Materi kedua, etika manusia sebagai partisipan penelitian. Materi ketiga, etika hubungan antara peneliti dengan pihak lain. Materi keempat, hasil penelitian yang berdampak positif di masyarakat. Dan masing-masing materi akan saya jelaskan secara perinci setelah ini. Lanjut ke materi yang pertama, prinsip dasar etika penelitian. Apa itu prinsip dasar etika penelitian? Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seseorang peneliti atas yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkannya untuk mendapat pengetahuan tentang bidang yang menjadi perhatiannya, seorang peneliti perlu memberi perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian yang dasar sebagai berikut. Yang pertama, menghormati martabat manusia dan hak masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Prinsip dasar yang nomor 2 adalah prinsip berbuat baik. Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin dan meminimalisir kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap orang secara fair berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Lanjut ke materi yang kedua, etika manusia sebagai partisipan penelitian. Dalam banyak literatur dan pedoman etika penelitian sebelumnya, masih digunakan sebutan subjek penelitian dalam penelitian terhadap manusia. Namun kata subjek penelitian disarankan untuk tidak digunakan lagi oleh berbagai lembaga penelitian dan asosiasi profesi di dunia. Karena kesediaan untuk terlibat dalam penelitian adalah untuk berpartisipasi dan peran serta. Dengan demikian, penelitian dianggap lebih menghargai dan menghormati martabat subjek penelitian jika menyebutnya sebagai partisipan penelitian. Penelitian terhadap manusia sebagai partisipan penelitian membutuhkan ketaatan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar etika penelitian. Untuk itu, perlu diberikan beberapa pedoman etika penelitian. Yang pertama, penelitian melibatkan manusia wajib dengan persetujuan setelah penjelasan. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam penelitian hanya jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela berdasarkan pemahamannya atas semua penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Prinsip yang kedua adalah manfaat dan resiko penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, baik bagi partisipan penelitian, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Prinsip yang ketiga adalah privasi dan konfidensialitas. Partisipan penelitian adalah pribadi yang otonom, yang memiliki hak privasi juga, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Berkaitan dengan itu, peneliti wajib melindungi hak privasi tersebut dengan melindungi data pribadi partisipan penelitian dan menjaga kerahasiaan sebagai suatu yang konfidensial sehingga tidak dapat dikomunikasikan dalam ruang publik.
Dilanjut ke materi yang ketiga adalah etika hubungan antara peneliti dengan pihak lain. Selain dengan partisipan penelitian dan dalam melakukan penelitian, seorang peneliti akan terhubung dengan pihak-pihak lain, seperti halnya hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemberi dana, dan hubungan dengan mahasiswa. Berikut ini diberikan beberapa pedoman etis berkaitan dengan masalah hubungan antara peneliti dan pihak lain tersebut. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat. Kerjasama dan kepercayaan antara seorang peneliti dan masyarakat didasarkan pada prinsip kesetaraan. Yang pertama, berdasarkan prinsip kesetaraan tersebut, seorang peneliti dilarang melakukan eksploitasi dan diskriminasi yang tidak adil berdasarkan usia, identitas, gender, ras, etnis, kebudayaan, asal-usul, agama, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan dengan pemberi dana. Dalam rangka seorang mahasiswa, kita sebagai peneliti tidak luput mempunyai hubungan dengan pemberi dana. Yang ketiga, contoh dengan hubungan dengan mahasiswa adalah dalam rangka seorang mahasiswa diikut sertakan dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti memiliki kewajiban etis sebagai berikut. Peneliti memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa yang memiliki prospek yang baik untuk menjadi ilmuwan muda. Peneliti memberi jaminan bahwa di bawah bimbingannya, mahasiswa tersebut dapat meneliti dengan baik sebagai ilmuwan. Lanjut ke materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu hasil penelitian yang berdampak positif di masyarakat. Penelitian adalah karya ilmiah yang seyogyanya menghasilkan kebaikan dan mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Karena itu, selain menghasilkan keuntungan bagi peneliti, karena ia mencatatkan kinerja dalam bidang pengembang ilmu dan meningkatkan kepakaran bidang ilmu yang ditekuni, dan meningkatkan kepakaran bidang ilmu dan meningkatkan penelitian juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika hasil penelitian mempunyai dampak nilai ekonomi, maka peneliti perlu memahami peraturan hukum dan budaya masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan kontroversi karena penelitian hanya mendatangkan keuntungan yang tidak berimbang. Seringkali dengan partisipan penelitian dalam melakukan penelitian, seorang peneliti akan berhubung dengan pihak-pihak lain. Pihak seperti peneliti mitra, mahasiswa, masyarakat, dan sponsor atau pemberi dana. Dalam organisasi penelitian, peneliti mitra mencakup semua peneliti yang terlibat dalam penelitian. Penelitian adalah karya ilmiah yang seyogyanya menghasilkan kebaikan dan mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.